Orang-orang, tetaplah berharap. Masih ada banyak bulan di depan kita hingga hari yang dinantikan. Dengan peluncuran yang dijadwalkan pada 31 Oktober, tetapi di hadapan teleskop luar angkasa, James Webb, alat yang menjanjikan untuk mengubah astronomi, sepertinya jalan sudah terbuka tanpa hambatan atau turbulensi di depan. Dibuat oleh NASA bekerja sama dengan Badan Antariksa Eropa dan Badan Antariksa Kanada, teleskop Webb seharusnya sudah berada di luar angkasa sejak lama. Setidaknya itulah yang direncanakan dalam rencana awal para penggagasnya, tetapi serangkaian rintangan telah menandai perjalanan ini. Membangun satelit dan mengirimnya ke luar angkasa sudah merupakan tantangan dan mahal, tetapi mengembangkan teleskop luar angkasa seberat 6,5 ton adalah sesuatu dengan kompleksitas yang tak tertandingi. Keterlambatan akibat kegagalan teknis dan hal-hal tak terduga ditambah dengan komplikasi finansial. Anggaran awal yang dihitung pada tahun 1996 berkisar sekitar 2 miliar. Dengan perkiraan peluncuran antara 2007 dan 2011, hambatan pertama menaikkan biaya menjadi 4,5 miliar. Pada 2011, reformulasi mendalam proyek dimulai, melibatkan pembatalan, revisi, dan perselisihan pendanaan di Kongres Amerika. Tidak ada keraguan bahwa teleskop baru ini akan memberikan kita gambar galaksi dan bintang-bintang jauh dengan kejernihan yang belum pernah ada sebelumnya. Ini akan menjadi jendela kita untuk melihat kilauan pertama alam semesta yang muncul sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Namun, pada akhirnya, harganya akan melebihi 9,5 miliar, ditambah lebih dari 1 miliar yang dikhususkan untuk operasi dan pemeliharaan misi. Ketika teleskop akhirnya berada di luar angkasa, apakah semuanya akan sepadan? Anda yang memutuskan. Ide mengembangkan teleskop luar angkasa baru yang kuat dinamai untuk menghormati James Webb, mantan direktur NASA selama era Apollo, pertama kali diusulkan pada tahun 1996. Konsep yang masih menjadi dasar misi ini adalah menciptakan observatorium yang mampu menjelajahi kosmos yang dalam, berfungsi sebagai pelengkap bagi Hubble. Selama 3 dekade terakhir, Hubble telah memberikan gambar-gambar luar biasa yang merevolusi pemahaman kita tentang tata surya, bima sakti, dan galaksi-galaksi jauh. Meskipun teleskop luar angkasa James Webb sering digambarkan sebagai penerus dari teleskop luar angkasa Hubble yang terkenal, sifatnya berbeda. Sementara Hubble beroperasi terutama dalam spektrum optik menangkap cahaya yang terlihat oleh mata manusia, Webb dirancang untuk berfungsi secara eksklusif dalam spektrum inframerah. Perbedaan ini sangat penting. Teleskop baru ini akan menyelidiki alam semesta yang terungkap oleh radiasi dengan panjang gelombang yang jauh lebih panjang, umumnya tidak terlihat oleh pengalaman manusia. Dengan memperluas pengamatan astronomi ke rentang spektral ini, muncul hambatan signifikan, interferensi yang disebabkan oleh atmosfer bumi. Kenyataannya, hanya sebagian kecil dari spektrum inframerah, wilayah yang paling dekat dengan cahaya tampak, yang dapat dipelajari dari permukaan planet. Sementara itu, rentang inframerah menengah dan jauh sepenuhnya terblokir sebelum mencapai tanah. Hanya pada panjang gelombang di atas kira-kira 1 mm atmosfer kembali menjadi transparan, memungkinkan pengamatan dalam rentang radio. Inilah alasan mendasar mengapa penelitian dalam inframerah memerlukan instrumen yang ditempatkan di ketinggian besar atau di luar angkasa. Pentingnya pengamatan ini terletak pada fakta bahwa berbagai fenomena kosmik seperti awan antar bintang dan sistem planet yang sedang terbentuk memancarkan radiasi terutama di wilayah spektrum elektromagnetik ini. Radiasi inframerah memungkinkan analisis benda langit dan area kosmos yang akan tersembunyi oleh awan debu dan gas dalam spektrum tampak seperti daerah pembentukan bintang, cakram protoplanet, dan pusat galaksi aktif. Selain itu, karena ekspansi alam semesta yang terus berlanjut, cahaya yang dipancarkan oleh objek jauh mengalami pergeseran merah, redshift, tiba di kita dengan frekuensi yang menurun. Karena itu, benda-benda ini menjadi lebih mudah terdeteksi ketika diamati oleh peralatan khusus inframerah. Teleskop Webb menonjol sebagai salah satu instrumen ilmiah paling canggih yang pernah dibuat, dirancang untuk menjelajahi kosmos dengan presisi yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk tujuan ini, dilengkapi dengan sistem optik rekayasa yang halus, menggabungkan inovasi teknologi yang diuji selama pengembangan yang cermat. Salah satu ciri khas James Webb adalah cermin utamanya, elemen yang telah menjadi ikon observatorium luar angkasa ini. Terdiri dari segmen berilium yang dilapisi emas, cermin ini mencapai diameter yang mengesankan sebesar 6,5 meter. Dengan luas permukaan pengumpul lebih dari 20 mm itu, dimensinya memerlukan solusi yang cerdik, dirancang dalam 18 modul heksagonal yang bergerak di ruang angkasa, membentang seperti mekanisme presisi yang kompleks. Setiap segmen heksagonal menerima lapisan emas ultra tipis, memastikan reflektivitas maksimal dengan dimensi yang sebanding dengan teleskop darat terbesar. James Webb mengukuhkan dirinya sebagai observatorium
observatorium luar angkasa terbesar yang pernah diluncurkan. Sensitivitas ekstremnya memerlukan perlindungan dari sumber radiasi inframerah, seperti yang dipancarkan oleh bumi, bulan, dan matahari, yang dapat mengganggu pengukurannya. Untuk mengatasi tantangan ini, para insinyur teleskop inframerah memiliki beberapa alternatif. Pendekatan tradisional menggunakan kriogenia cair. Meskipun efektif, solusi ini membatasi masa pakai peralatan secara ketat karena begitu pendingin habis, pengamatan menjadi tidak mungkin. Strategi alternatif yang diadopsi oleh Webb terdiri dari pelindung termal yang revolusioner. Di orbit, teleskop akan membentangkan perlindungan matahari setara dengan lapangan tenis. Struktur unik yang terdiri dari 5 lapisan ultra tipis dengan ketebalan kapiler, Kapton E, polimer poliamida yang diformulasikan khusus untuk ketahanan termal ekstrem. Setiap lapisan ini dilapisi dengan aluminium, dengan 2 sisi yang menghadap matahari juga dilapisi film silikon yang diolah untuk meningkatkan refleksi panas. Semua lapisan diisolasi secara vakum secara individual dan dijaga jarak antara satu sama lain. Namun, ada sebuah keterbatasan. Jenis pelindung matahari ini harus ditempatkan di antara sumber panas dan cermin, yang menjadi tidak mungkin jika teleskop ditempatkan di orbit bumi setelah peluncuran. Dalam skenario ini, orientasi terhadap matahari akan terus berubah, dan lebih dari itu, baik bumi maupun bulan akan terekspos, membuatnya tidak mungkin untuk diblokir. Jangan lupa untuk subscribe channel Insane Curiosity dan aktifkan notifikasi. Dukungan Anda memungkinkan kami untuk menciptakan konten yang semakin baik. Berbeda dengan Hubble, yang mengorbit planet kita hanya pada ketinggian 600 km, pilihan untuk Webb adalah menempati satu-satunya titik dekat bumi, di mana matahari, planet kita, dan bulan dapat secara bersamaan dilindungi oleh pelindung matahari tetap. Titik L2, orbit bumi. Posisi ini terletak pada jarak yang mengesankan, 1,5 juta kilometer di luar orbit bumi, sejajar dengan sumbu bumi matahari. Ini adalah salah satu dari 5 titik gravitasi yang diprediksi pada tahun 1772 oleh ilmuwan Italia Giuseppe Lagrange, di mana objek dengan massa lebih kecil dapat mempertahankan posisi stabil relatif terhadap benda langit yang lebih besar. Berkat keunikan ini, titik Lagrange L2 terbukti ideal untuk observasi luar angkasa. Stabilitas yang diberikan oleh pelindung matahari memudahkan baik pengontrolan termal instrumen maupun pengarahan ke angkasa dalam. Keuntungan penting lainnya dari posisi tetap ini adalah teleskop akan mempertahankan hampir bidang pandang yang sama di area langit malam, serta memungkinkan komunikasi tanpa gangguan melalui 3 antena besar Deep Space Network yang berlokasi di Spanyol, California, dan Australia. Jaringan global teleskop radio yang dioperasikan oleh Jet Propulsion Laboratory ini dengan 3 antena strategisnya memastikan cakupan penuh planet ini, memungkinkan komunikasi terus-menerus dengan teleskop terlepas dari gerakan rotasi bumi. Kapan saja setidaknya 1 antena akan tersedia untuk mengirim atau menerima informasi. Berbagai peralatan ilmiah, termasuk Planck Surveyor, sonda Wilkinson untuk anisotropi gelombang mikro, observatorium luar angkasa Herschel, dan misi Gaia, pernah menempati wilayah ini di masa lalu. Teleskop luar angkasa James Webb akan menjadi anggota terbaru dari daftar prestisius ini. Tentu saja, lokasi istimewa ini memiliki biayanya sendiri. Tantangan terbesar dari posisi orbit yang jauh ini adalah ketidakmampuan untuk melakukan perbaikan fisik. Kegagalan kritis pada komponen yang tidak dapat diselesaikan dari jarak jauh akan mengakhiri teleskop dan misinya sebelum waktunya, mengingat jaraknya yang sangat jauh dari bumi. Oleh karena itu, kinerja sempurna sejak awal mutlak diperlukan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Bulan Juli mendatang, observatorium akan menjalani inspeksi terakhir dan simulasi peluncuran di fasilitas Northrop Grumman di California. Pada Agustus akan berangkat ke pusat antariksa di Guyana, Prancis. Setelah uji akhir selesai, akan dipasang pada roket Ariane 5 untuk peluncuran bersejarahnya, dijadwalkan pada 31 Oktober 2021. Misi antariksa selalu membawa risiko tak terduga. Satu masalah saja dapat merusak segalanya. Namun, bagi Webb, tantangan terbesar akan datang setelah peluncuran. Setelah meninggalkan orbit bumi, teleskop akan memulai perjalanan soliternya menuju titik Lagrange 2. Sekitar 10 hari kemudian, proses rumit pembukaan segmen heksagonal yang membentuk cermin utamanya akan dimulai. Pada minggu berikutnya, cermin-cermin lainnya akan dipasang dan perisai matahari raksasa akan diperluas. Seluruh proses ini akan berlangsung secara mandiri ratusan ribu kilometer dari bumi, tanpa kemungkinan intervensi manusia atau pengiriman tim perbaikan jika terjadi hal yang tidak diantisipasi. Ketika beroperasi penuh, teleskop luar angkasa Webb akan memungkinkan investigasi terhadap semua era alam semesta
semesta, mulai dari masa-masa awal yang terang setelah Big Bang hingga kemunculan sistem planetar dengan kondisi untuk menopang kehidupan seperti yang kita kenal. Ia akan melakukan pengamatan yang sebelumnya dianggap tidak mungkin, mengungkap dan menganalisis sistem planetar yang jauh. Ia akan mempelajari struktur molekul atmosfer eksoplanet dan memperoleh rekaman langsung dari planet-planet berukuran serupa Jupiter yang mengorbit bintang-bintang tetangga. Selain cermin raksasanya, perangkat di bidang vokal yang benar-benar membuat perbedaan. Di dalamnya terdapat 4 instrumen ilmiah, termasuk kamera dan spektrometer. Semua dilengkapi dengan sensor canggih, dengan kemampuan mendeteksi sinyal yang sangat lemah. Salah satu instrumen paling menonjol, spektrograf inframerah dekat, memiliki mikropenutup yang dapat diprogram untuk memantau hingga 100 objek secara bersamaan. Banyak target penelitian web, seperti galaksi-galaksi purba yang terbentuk setelah Big Bang, memancarkan cahaya yang sangat redup, sehingga bahkan cermin kolosalnya pun perlu memfokuskan mereka selama ratusan jam untuk menangkap cukup foton dan menghasilkan spektrum. Inilah alasannya. Selama 5 tahun misi yang direncanakan, James Webb akan mengamati berbagai objek jauh secara bersamaan. Sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi dalam astronomi, menjadi spektrograf pertama dengan kemampuan pengamatan ganda seperti ini. Sebuah fitur yang sangat berharga. Ini menjadi semakin relevan karena, menurut perkiraan agensi-agensi antariksa yang terlibat dalam proyek ini, Webb diperkirakan tidak akan memiliki umur panjang seperti Hubble. Misi utama direncanakan berlangsung selama 5 tahun, dengan kemungkinan diperpanjang 5 tahun lagi dalam fase sekunder, total 1 dekade operasi. Dengan teleskop Webb, para ilmuwan berharap dapat mengungkap distribusi materi di alam semesta, baik materi konvensional maupun materi gelap, dalam skala besar, serta menyelidiki bagaimana susunan ini berevolusi sejak awal kosmos hingga saat ini. Salah satu tantangan besar astronomi adalah berbagai objek langit terbungkus dalam awan debu antar bintang yang padat, yang menghalangi cahaya tampak, tetapi dapat ditembus oleh radiasi inframerah. Dengan beroperasi dalam spektrum ini, Webb dapat melihat melalui penghalang kosmik ini, mengungkap apa yang tersembunyi di dalam atau di baliknya. Wilayah luas gas dan debu ini dikenal sebagai nebula dan sering ditemukan di lengan spiral galaksi seperti Bima Sakti, adalah tempat kelahiran bintang di mana bintang-bintang baru dan sistem planet terbentuk. 2 fokus utama teleskop ini adalah menyelidiki proses kelahiran bintang dan protoplanet ini, yang pada akhirnya melahirkan sistem seperti kita, serta menganalisis sifat fisik dan kimia eksoplanet, terutama atmosfernya, dalam pencarian kondisi yang mendukung kehidupan. Namun ambisi Webb lebih dari itu. Selain menjelajahi ujung alam semesta, ia juga akan mengarahkan instrumennya ke halaman kosmik kita sendiri, mempelajari asteroid, komet, dan objek tata surya lainnya. Observasi ini akan melengkapi data yang diperoleh dari misi luar angkasa, memperdalam pemahaman kita tentang lingkungan planet kita. Akhirnya, ketika membangun observatorium dengan kemampuan revolusioner, penemuan paling menarik mungkin justru yang belum dapat kita antisipasi. Temuan tak terduga yang seringkali mendefinisikan kembali pemahaman kita tentang kosmos.